Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Hidayah dari FKU 2019. Di sini saya akan menerangkan sistem urakuatika, organ, ren, dan ureter. Yang pertama itu ren. Ren itu berjumlah sepasang, yaitu dekstra dan sinistra, yang mana yang dekstra itu letaknya agak ke bawah karena dia terdesak oleh liver. Lalu ren itu memiliki panjang, lebar, dan juga tebal, yang mana panjangnya itu 10 cm, lebarnya itu 5 cm, dan tebalnya itu 2,5 cm. Dan juga aren itu bentuknya seperti kacang, dan dia berwarna merah tua. Aren juga memiliki ukuran berat, yang mana berat pada laki-laki dan berat pada perempuan itu berbeda. Berat pada laki-laki itu 124 sampai 175 gram, sedangkan berat pada perempuan itu 115 sampai 155 gram. Dan ren itu memiliki ekstremitas, margo, dan juga fasies, yang mana ekstremitasnya itu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Lalu ada margo, dia mempunyai margo lateral dan margo medial, yang mana margo medialnya itu berbentuk konkav atau cekung, terus lalu margo lateralnya itu dia berbentuk konveks atau cembung. Lalu mempunyai fasies, yang mana itu ada fasies anterior dan fasies posterior. Yang anterior itu konveks dan yang posterior itu agak datar. Dan ren juga bisa dilihat dari segi posterior dan juga segi superior. Pada segi posterior itu dia terletak di retroperitoneal setinggi kolom vertebra torakal 12 sampai lumbaga. Nah, pada superior itu dia terletak di kosta 11 dan kosta 12. Nah, ini organ rennya tadi. Nah, ren kan terdapat dekstra dan sinistra. Ini gambaran yang sinistranya. Ini gambaran yang sinistra, yang mana di sini ini terlihat glandula suprarenalnya berbentuk bulan sabit. Kalau yang dekstra itu glandula suprarenalnya itu dia berbentuk piramid. Lalu di sini ini ada margo lateral. Ren kan tadi punya margo lateral, yang mana dia itu berbentuknya cembung, ini cembung. Lalu dia punya margo medial, yang mana dia itu bentuknya itu cekung. Nah, di sini ren ini dibungkus oleh kapsula fibrosa. Nah, kalau glandula suprarenal ini dilapisi oleh kapsula adiposa. Nah, terus ini ada hilum renalis, yang mana hilum renalis ini di sini nih. Ini hilum renalis, yang mana di hilum renalis ini terlihat ada arteri renalis, ada vena renalis, terus ada arteri renalis yang anterior. Kan tadi arteri renalis posterior, ini arteri renalis posterior, lalu ada arteri renalis anterior. Terus di sini juga ada vena renalis dan juga ada pelvis renalis di hilum renalis ini. Lalu di sini ini tadi sudah ya, ini organ rennya. Lalu lanjut untuk organ ren yang ini jika dibuka, organ ren itu mempunyai korteks dan medula, yang mana ini yang korteksnya, terus ini yang medulanya, ini medula, yang mana di medula ini mempunyai piramid renalis. Lalu ini ada papilla renalis, yang mana nanti 2 atau 3 papilla renalis ini akan membentuk calyx minor. Nah, ini kan papilla renalis. Nah, nanti 2 atau 3 dari calyx minor nanti dia akan membentuk calyx mayor. Ini calyx minornya, ini calyx majornya. Jadi 2 atau 3 calyx minor dia akan membentuk calyx mayor. Terus ini sinus renalis, dan ini kolom renalis. Ini kolom renalis. Lalu ini medula renalis, yang tadi yang isinya itu adalah piramid renalis. Dan ini calyx renalis majornya, dia terdiri dari 2 atau 3 calyx minor. Ini pelvis renalis. Lalu lanjut, ren sendiri itu dia berhadapan
dengan organ-organ lain. Ini di sini ren sinistra dan juga ren dextra, yang mana ren dextra ini dia berhadapan dengan liver atau hati. Ini di sini berhadapan dengan glandula suprarenal. Di sini ini berhadapan dengan duodenum pas descendens. Lalu di sini dia berhadapan dengan coccyx flexor. Terus di sini dia berhadapan dengan small intestinum. Lalu untuk yang sinistra dia juga berhadapan dengan glandula suprarenal ini, lalu dia berhadapan dengan stomat, lalu dia berhadapan dengan spleen, dan di sini berhadapan dengan pankreas. Di sini dia berhadapan dengan coccyx flexor, dia juga berhadapan dengan colon descendens, dan dia berhadapan juga dengan jejunum. Kalau yang ini, gambar ini dilihat dari segi superiornya, yaitu dia itu berada di kosta 11 dan kosta 12. Ini kosta 11, ini kosta 12. Nah, dia itu juga berhadapan dengan yang ini berhadapan dengan psoas major, musculus psoas major. Jadi yang ini, yang dekat dengan ureter ini, dia berhadapan dengan psoas major, musculus psoas major. Kalau yang ini dia berhadapan dengan musculus quadratus lumborum. Nah, ini yang lateral ini, yang margo lateralnya ini dia berhadapan dengan musculus transversus abdominis. Vaskularisasi ren. Jadi ada arteri renalis yang mana dia itu cabang dari aorta abdominalis. Yang untuk arteri renalis sinistra itu dia berjalannya di sebelah dorsal vena untuk memasuki hilus renalis. Nah, untuk yang arteri renalis dextra dia itu berjalannya di postero inferior vena cava inferior. Nah, terus vena renalis anterior dan vena renalis dextra dan sinistra itu dia itu akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, kalau untuk vena renalis itu dia mempunyai vena renalis sinistra. Jadi untuk vena renalis sinistra dia mendapatkan darah dari vena suprarenalis dan vena testicularis kalau laki-laki. Kalau perempuan itu dia mendapatkan darah dari vena ovarica sinistra dan juga vena pranica inferior sinistra. Lalu lanjut ke inervasi. Jadi inervasi ren itu plexus corticorenalis yang dia itu mengikuti arteri renalis. Nah, sifat inervasinya sendiri itu dia fase motor, mengikuti pembuluh darah. Jadi yang mana ketika kita merasa sakit itu kita itu merasakan sakit pada pelvis renalis dan permulaan dari ureter, karena dia dibawa oleh nervus planicus dibawa oleh nervus planicus pelvicus ke medula spinalis. Organ ureter. Jadi ini organ ureter yang mana dia itu ada ureter dextra dan ureter sinistra. Dia itu ureter ini akan melanjut sampai memasuki vesika urinaria. Nah, ureter ini tuh punya beberapa bagian, yaitu ada ras abdominalis yang mana dia dari pelvis renalis sampai ke bagian ventral arteri iliaca communis atau arteri iliaca dextra atau linea terminalis. Terus ada pas pelvina, mana itu dia dari linea terminalis sampai vesika urinaria. Terus ada pas intramuraris yang mana itu dia menyilang dinding vesika urinaria. Nah, terus untuk ureter ini tuh dia mempunyai penyempitan. Nah, dia mempunyai 3 penyempitan. Yang mana itu pertama itu penyempitan ketika dia keluar dari pelvis renal. Terus dia ketika dia menyilang arteri iliaca dan ketika dia memasuki vesika urinaria. Nah, lalu ureter ini mempunyai penyilangan yang mana itu penyilangannya itu pada genitofemoralis itu dia menyilang arteri dan vena testicularis laki-laki, ovarica itu perempuan. Terus dia itu menyilang arteri
arteri dan vena iliaca, dan juga ke bawah lagi dia menyilang ductus deferens laki-laki, menyilang arteri uterina itu perempuan. Nah, terus vaskularisasi ureter. Jadi vaskularisasi ureter itu dari cabang dari arteri renalis, cabang dari arteri testicularis atau ovarica, cabang dari arteri hipogastricus, dan cabang dari arteri vesicalis inferior. Nah, terus untuk ureter ini tuh dia memiliki inervasi, yang mana tuh dia inervasinya itu plexus aorticorenalis dan plexus hypogastricus. Nah, terus ureter ini tuh mempunyai kepentingan radiologis, yaitu pada pas valvina dan pas abdominalis, yang mana tuh dia pada 1/3 proksimal, pada 1/3 tengah, dan pada 1/3 distal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.